warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Usna Wiji Rahayu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar menganalisis struktur teks prosedur dan menganalisis kaidah yang ada di dalam teks prosedur. Berikut ini penjelasannya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum yang berisi pengantar atau penjelasan umum mengenai aktivitas yang akan dijelaskan di tahapan dan langkah-langkahnya. Yang kedua yaitu bagian material. Pada bagian ini berisi bahan-bahan, alat atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, tahapan atau langkah-langkah. Bagian ini berisi tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian penegasan ulang atau penutup. Bagian ini berisi penegasan serta kesimpulan mengenai aktivitas yang dibahas dalam teks prosedur. Biasanya ucapan selamat melakukan sesuatu. Berikut ini contoh analisis struktur teks prosedur, yaitu cara membuat rendang daging sapi. Rendang merupakan makanan yang sangat populer di Indonesia. Keberadaan makanan rendang telah menjadi ikon bagi masyarakat Padang. Biasanya, rendang dijadikan sebagai hidangan utama saat pesta. Tahukah kamu bahwa rendang tidak hanya populer di Indonesia? Pada tahun 2011 silam, rendang terpilih menjadi makanan terlezat di dunia yang menduduki peringkat pertama versi CNN Internasional. Dan pada tanggal 12 Juli tahun 2017, CNN kembali merilis 50 makanan terlezat di dunia dan rendang masih bertahan di posisi pertama untuk makanan terlezat di dunia. Berikut langkah-langkah dalam membuat rendang. Nah, di paragraf 1 ini kita amati bahwa terdapat struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Berisi informasi mengenai rendang merupakan makanan yang sangat populer di Indonesia. Struktur yang kedua yaitu material. Bahan-bahannya setengah kilo daging, 2 butir kelapa, 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 cm jahe, 2 cm kunyit, 3 lembar daun jeruk, dan sedikit lengkuas. Kemudian bumbu-bumbu tersebut dihaluskan. Berikutnya, 1 lembar daun kunyit, 1 buah serai, 15 biji cabai rawit, 4 sendok makan cabai giling halus, secukupnya garam, dan setengah sendok teh pala bubuk. Struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu cuci bersih daging sapi. Yang kedua, giling halus kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan lengkuas dengan setengah sendok teh garam. Kemudian, giling kasar cabai rawit. Saya menyarankan bumbu halusnya itu digiling manual saja, tidak usah memakai blender. Yang ketiga, semua bumbu yang sudah digiling dicampurkan ke daging. Masukkan cabai giling, aduk rata sampai bumbu meresap ke daging. Langkah yang keempat yaitu siapkan santan kental, masukkan daun kunyit, daun jeruk, dan serai. Panaskan santan sebelum daging dimasukkan, aduk terus jangan sampai pecah santannya. Kalau sudah mendidih, lalu masukkan daging. Langkah yang keenam, masukkan sedikit pala bubuk. Langkah yang ketujuh, aduk terus daging dan apabila merasa santannya masih kurang pedas, bisa ditambahkan cabai giling lagi. Langkah yang kedelapan,
Pindahkan rendang menggunakan kuali besi supaya minyak dari rendang bisa keluar. Aduk terus sampai kental. Apabila daging masih dirasa keras, campurkan santan encer. Langkah yang ke-9, rendang sudah selesai. Supaya rendang bisa coklat, harus selalu diaduk dengan api kecil sampai rendang menjadi kering dan berubah warna. Langkah yang ke-10 yaitu rendang lebih nikmat jika dimasukkan kentang atau kacang merah. Struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang atau penutup. Demikian resep dan cara memasak rendang daging sapi khas Padang. Resep ini bisa Anda praktikkan sendiri di rumah. Untuk porsi lebih banyak, tinggal menggandakan bumbu saja. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Kaidah kebahasaan teks prosedur ada 7. Yang pertama adalah kalimat imperatif, yang kedua kalimat deklaratif, yang ketiga kalimat interrogatif, yang keempat konjungsi temporal, yang kelima verba material dan verba tingkah laku, yang keenam partisipan manusia, dan yang ketujuh bilangan penanda. Masih di dalam contoh teks prosedur yang sama, yaitu cara membuat rendang daging sapi. Mari kita temukan kaidah kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Di paragraf pertama atau di bagian pendahuluan, kita temukan 2 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratifnya yaitu rendang merupakan makanan yang sangat populer di Indonesia. Lalu yang kedua, kalimat interrogatif yaitu kalimat yang berupa pertanyaan. Kita temukan di dalam paragraf 1 yang berbunyi, tahukah kamu bahwa rendang tidak hanya populer di Indonesia? Di bagian langkah-langkah, kita temukan 3 kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama yaitu bilangan penanda. Urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ini merupakan bilangan penanda. Yang kedua kita temukan yaitu verba material pada kata giling. Giling halus kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan lengkuas dengan setengah sendok teh garam. Lalu kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi temporal. Kita temukan pada kata kemudian. Kemudian giling kasar cabai rawit. Selanjutnya, di bagian langkah-langkah kita temukan juga kaidah kebahasaan yaitu kata kerja imperatif atau kata perintah. Ini terlihat dari langkah-langkah yang ketujuh. Aduk terus daging dan apabila merasa santannya masih kurang, bisa ditambahkan cabai giling. Lalu ada lagi kita temukan, aduk terus rendang sampai kental. Nah, ini merupakan perintah agar kita selalu mengaduk rendang sampai matang. Berikutnya, kaidah kebahasaan yang ditemukan yaitu verba tingkah laku. Verba tingkah lakunya pada kata merasa di bagian kalimat langkah-langkah yang ketujuh. Demikian penjelasan mengenai analisis kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Mudah-mudahan membantu kalian memahami pembelajaran dalam situasi pandemi COVID-19. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.